pertama, sebagai negara baru, Indonesia pernah beberapa kali mengganti sistem pemerintahan. Setelah mencoba demokrasi liberal, Indonesia mengubah haluan sistem pemerintahannya ke dalam sistem demokrasi terpimpin. Hal ini dimaksudkan agar seluruh keputusan serta pemikiran yang berkaitan dengan negara berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai sejak lahirnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi politik demokrasi terpimpin pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi: yang pertama, masalah-masalah sandang dan pangan; yang kedua, keadaan dalam negeri; yang ketiga, pengembalian Irian Barat. Selain itu, ada pula beberapa kebijakan-kebijakan. Yang pertama, kebijakan dalam negeri. Yang kedua, kebijakan luar negeri. Hakikat demokrasi kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan berkedaulatan rakyat ini dijalankan melalui musyawarah, bukan sekedar atau kekuatan. Sedangkan secara landasannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Aturan mainnya jelas, yaitu ada pemilu. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa. Apakah praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Secara prosedural, kita sudah melakukannya lewat pemilu. Namun secara nilai, kita masih punya tantangan besar dalam hal etika politik. Dan bagaimana mestinya suara rakyat itu tidak terdengar saat kampanye saja, namun juga dalam kebijakan rakyat. Terima kasih atas jawabannya. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia ini memiliki instrumen yang sangat kental. Namun, di dalam prosesnya sangat perlu diperlukan pengawasan yang ketat, terutama dalam keadilan sosial, dalam bermusyawarah. Maka dengan itu, dengan kita menjaga nilai keadilan sosial, nilai bermusyawarah, maka sama saja dengan kita telah menjaga keutuhan demokrasi di Indonesia.